Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom teman-teman ibadah online yang mengikuti ibadah online. Mari kita sebelum melanjutkan ibadah online ini, kita bersama-sama berdoa. Mari teman-teman kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus ya Kristus yang hidup. Haleluya Tuhan, Engkau yang cinta pada kami semua Tuhan. Engkau yang cinta kepada kami semua. Kami mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Engkau juru selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta penyertaan-Mu mulai saat ini sampai nanti dan sampai akhir nanti. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada malam hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah online, dalam ibadah pendalaman Alkitab malam hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan saat ini. Kita mau rasakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kasih Tuhan. Kiranya berkat Tuhan mengalir di tempat Bapak Ibu Saudara berada. Puji nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita mau rasakan kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat Tuhan malam hari ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari rasakan kuasa Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa
terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi kami minta Engkau curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku mau rasakan Tuhan mujizat-Mu di hidupku. Ku mau merasakan kuasa-Mu Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, curahkanlah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih. Glory, haleluya, haleluya. Tuhan, Kau curahkan kami dengan mujizat, Kau curahkan kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, saat ini kami mau memuji dan meninggikan Engkau, bersorak-sorai bagi kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita mau bersorak bagi Dia, karena Dia telah tebus kita dengan darahnya yang mahal, dan kita diberi keselamatan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak
iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Bersyukur karena keselamatan yang diberikan bagi kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau lebih lagi menikmati kuasa Tuhan lewat firman-Nya. Kita mau belajar firman Tuhan. Biarlah kita menjadi anak Tuhan seperti yang diingini Tuhan atas kita. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur dan juga Bapak Ibu pecinta ibadah online. Kita telah menyanyi memuji muliakan nama Tuhan, tibalah saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita satukan hati, mari kita fokuskan supaya kita dapat belajar bersama tentang hidup yang menjadi saksi. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami akan belajar tentang firman-Mu supaya kami dapat hidup yang menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa, Roh Kudus saat ini turun di tengah-tengah kami untuk mengajar dan mendidik kami. Walaupun kami tidak bertemu tatap muka, tetapi kuasa-Mu tetap sama, mengajar kami untuk mengenal firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan akan bangga jika melihat orang percaya yang dapat melakukan perintahnya, terutama memiliki hidup yang menjadi saksi. Untuk memiliki hidup yang menjadi saksi tidaklah mudah, karena hidup rohani kita harus mengalami pertumbuhan. Hari Minggu yang lalu harus mengalami pertumbuhan. Mari kita baca Ibrani 5 ayat 12 dan ayat 13. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Nah, masih banyak orang Kristen yang pertumbuhannya lambat, bahkan tidak jarang tidak tumbuh sama sekali. Maka Rasul Paulus mengatakan, ditinjau dari sudut waktu, harusnya kamu sudah jadi pengajar, tetapi kamu masih seperti anak kecil. Nah, masih banyak orang Kristen yang seperti anak kecil, gampang ngambek, gampang marah, gampang putus asa, rohaninya tidak produktif, tidak seperti yang diharapkan Tuhan. Bagaimana dengan saudara saat ini? Mari, Stefanus menjadi contoh anak Tuhan yang hidup menjadi saksi. Kita baca Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Stefanus penuh dengan kasih karunia. Stefanus melakukan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya, yaitu memberitakan Injil. Nah, Tuhan kepengen kita kerja dulu, jangan alasan dulu, kerja dulu, lakukan tugas dulu, belajar terlebih dahulu, maka Allah akan memberikan kasih karunia kepada kita. Jadi jangan malas-malasan dulu, tetapi kerja dulu, lakukan tugas dulu, belajar dulu. Kasih karunia Allah turun di tengah-tengah kita. Akibat penuh dengan kasih karunia, maka seperti Stefanus dinyatakan dalam Alkitab, yaitu banyak mengadakan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Jika ada orang yang penuh dengan kuasa Tuhan melakukan banyak mujizat, setan tidak suka. Sehingga bagaimana caranya?
untuk menghentikan kuasa dari anak Tuhan tersebut. Setan menggunakan jemaat, bukan orang lain. Setan menggunakan, kalau dalam Kisah Para Rasul, setan menggunakan jemaat Yahudi yang disebut jemaat Libertini. Jemaat Libertini ini merupakan kumpulan jemaat yang berasal dari budak orang-orang Romawi. Jadi budak-budak Romawi yang sudah dilepaskan, dia berkumpul bersama lalu mengatakan bahwa saya adalah jemaat Libertini. Jemaat Libertini ini memegang tradisi Musa dengan ketat, mengadakan ibadah dengan ketat, melakukan apa yang diperintahkan Musa dengan ketat. 10 hukum Tuhan dia pelajari dan dihafalkan. Maka dari jemaat Libertini ini setan masuk. Kisah Para Rasul 6 ayat 9. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Ya, jemaat yang menyebut dirinya orang Libertini ini mengajak debat dengan Stefanus. Tipu muslihat loh ini. Debatnya ini hanya sebagai jembatan. Jadi sebenarnya masalah debat itu hal yang biasa. Dan tidak ada apa-apanya. Apalagi mereka berani debat dengan Stefanus. Tidak ada apa-apanya. Stefanus adalah orang yang penuh hikmat. Sehingga selesai debat harusnya menjadi baik. Tetapi tidak. Karena setan bekerja, orang Libertini ini tidak mau kalah. Maka dia menggunakan hasutan-hasutan. Dia mulai cari pengikut-pengikut untuk memusuhi Stefanus. Dia mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Padahal Stefanus tidak pernah menghujat Musa, tidak pernah menghujat Allah. Tetapi orang Libertini mulai mengadakan fitnah. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati dengan fitnahan-fitnahan ini, banyak merugikan orang lain. Stefanus pun dirugikan karena fitnah. Karena fitnah ini Stefanus mulai ditangkap. Kenapa? Karena Stefanus sebenarnya hanya mengabarkan Injil, mengabarkan kabar sukacita, mengabarkan kuasa mujizat dari Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Tetapi fitnahnya, omongnya berbeda. Dia pernah mengatakan bahwa ini loh, Stefanus ini loh yang mengatakan bahwa bait Allah itu suruh merobohkan dalam waktu 3 hari dia akan bangun kembali. Itu kan perkataan Yesus. Tetapi ini ditangkap untuk dijadikan perkataan Stefanus. Keberanian mengabarkan Injil ini diperoleh Stefanus karena Stefanus sudah dewasa rohani. Dia merasa telah ditebus oleh Yesus, dia merasa telah diberkati oleh Yesus, maka sudah sepantasnya kalau aku bercerita tentang hebatnya Yesus. Mari Bapak Ibu,
yang merasa sudah diberkati, yang merasa sudah menerima keselamatan, yang merasa ada pertumbuhan rohani. Yuk kita mengabarkan Injil. Jangan takut, karena di saat pandemi ini berita sukacita ini yang dinantikan. Berita penuh dengan kegembiraan inilah yang diidam-idamkan oleh mereka. Jadi di tengah pandemi ini ada kesempatan untuk menceritakan bahwa kami punya Yesus yang kalau kamu mati masuk surga. Kami punya Yesus yang kalau kamu percaya ada jaminan kehidupan, baik di dalam dunia ini maupun di akhirat nanti. Di tengah pandemi ini kita ditantang tentang kesiapan untuk memberitakan Injil keselamatan kepada dunia. Maka wartakan bahwa satu-satunya nama yang di kolong langit ini oleh Allah diberitahukan hanya Yesus yang mampu memberikan keselamatan. Jangan jadi Kristen kanak-kanak yang gampang takut dalam menghadapi gelombang-gelombang kehidupan. Tetapi jadilah Kristen yang dewasa, yang kuat menghadapi tuduhan, yang kuat menghadapi fitnahan, karena kita mewartakan Injil Kristus. Maka hari ini kita harus benar-benar siap untuk menjadi Kristen yang hidupnya menjadi saksi Kristus. Tidak mengalami ketakutan, tidak mengalami goncangan-goncangan yang membuat dia lari dari hadirat Tuhan. Tetapi dia tetap bersaksi kepada dunia bahwa dia adalah anak-anak Tuhan yang siap untuk menjadi saksi. Buang iri hati, buang kedengkian, buang segala sumpah serapah, buang segala akar pahit. Mari kita bersihkan supaya hidup kita mulai bersinar sama seperti Stefanus yang mulai bersinar bagaikan malaikat, sehingga orang yang bertanya jawab dengan Stefanus mengalami ketakutan. Kita tidak ingin tetangga kita takut, kita tidak ingin keluarga kita takut, kita tidak ingin sanak famili kita takut. Tetapi yang kita inginkan mereka biar melihat hidup Kristen kita yang siap menjadi saksi, yang terus mengabarkan Injil kemurahan Allah. Terimalah Yesus di dalam hidupmu supaya kamu bertumbuh menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah ajarkan kami supaya kami memiliki hidup yang menjadi saksi, supaya setiap orang yang melihat kami dapat melihat karya Yesus yang besar yang telah terjadi dalam hidup kami. Berkati mereka-mereka yang mengikuti ibadah online Tuhan, supaya mereka siap menjadi saksi-saksimu dimanapun mereka berada. Menteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, dengarkan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini, mari kita bersama-sama menggunakan protokol kesehatan dengan tertib. Nah, protokol kesehatan ada yang 3M, ada yang 5M, GPS, haleluya, 1B,
5M. 1B apa? Berdoa. Lalu 5M-nya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mobilitas dikurangi. Kalau kita tertib dalam 1B5M, kalau kita juga memberitahu teman-teman tertib, maka kita tidak akan tertular COVID-19 ataupun kita tidak akan menularkan COVID-19. Aman, COVID-19 dapat dipatahkan dengan protokol kesehatan. Amin. Yang kedua, peserta ibadah online, tolong yang belum pernah subscribe. Ya, yang belum pernah. Yang sudah subscribe, tolong like. Jadilah follower yang baik. Tolong di like. Dan sesudah di like, di share Bapak Ibu, bagikan pada teman lain. Supaya teman lain juga mendapatkan berkat. Terus selanjutnya, doakan ibadah online agar ibadah online terus jalan. Karena ini sudah masuk bulan Agustus, tapi nampaknya mendung, masih kadang-kadang memenuhi. Saat kami mengadakan ibadah online, tiba-tiba mendung, tiba-tiba gerimis. Tapi kalau Bapak Ibu mendoakan kami, ibadah online dapat berjalan lancar. Tidak terganggu cuaca, tidak terganggu tempat, tidak terganggu apapun juga. Lalu alat-alat doakan supaya awet. Ya, alat-alat karena dibawa ke sini ke sana, ya kadang-kadang mencapai trouble, ada trouble-nya. Dan kami sangat pusing kalau trouble-nya itu sampai di tempat syuting. Waduh, ngatasinya bagaimana? Dicarikan berbagai macam alat, pokoknya bisa jalan dulu. Doa dari Bapak Ibu, pasti alatnya awet. Doakan supaya kru juga awet. Ya, kru juga awet. Nah, jadi krunya dapat terus mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau mengasihi kami, Engkau telah pimpin kami untuk beribadah. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, bangsa dan negara kami merasakan COVID-19. Bapa, kami percaya Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau beri kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Terlebih Bapa, kami berdoa untuk para pemimpin negara. Bapa, pimpin berkati pemimpin negara kami. Terlebih Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Bapak berkati hamba-Mu, berikan kesehatan yang baik, berikan sukacita di dalam mengatur negara kami, memberikan perintah-perintah kepada bawahannya. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati. Kami berdoa untuk camat, lurah, RW, RT. Bapak pimpin berkati beliau, berikan hikmat-Mu untuk melakukan tugas-tugas yang Presiden berikan, agar negara kami kedapatan aman, damai, dan tentram. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah pulihkan Ibu Suheni, Engkau telah pulihkan Bapak Paulus Sugito, Engkau telah pulihkan Ibu Sriono, Engkau telah pulihkan Bapak Budi, Engkau telah pulihkan Lili. Mereka Tuhan tinggal memiliki pemulihan, tinggal menanti pemulihan 100%, sehingga mereka saksi bahwa Engkau hebat dan luar biasa. Kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang saat ini masih mengalami sakit penyakit. Ibu Herin, lututnya Tuhan Engkau jamah. Ibu Ratmi, lututnya Engkau jamah. Bapak Sarjono yang stroke Engkau jamah. Ibu Salami yang migrain Engkau jamah. Ibu Wagini yang badannya lemes Engkau jamah.
Bapak Weli yang juga sakit asam lambung dan ginjal, Engkau jamah. Bahkan Octavianus Hendrawijaya, Engkau ganti organ tubuh yang baru. Maka pada saat kami berdoa, segala sesuatu yang masih mengikat dirinya, penyakit-penyakit, sisa-sisa penyakit, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami hancurkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tambahan iman kepada Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Bu Bambang, Bu Happy, Bu Erna, Bu Hartanto, Bu Isbianto, Bu Mbing, Bu Titik, Bu Endang, Bu Demarto, dan juga Bu Darto. Jamah, supaya mereka-mereka penuh sukacita. Mereka-mereka dapat menikmati segala berkat yang telah Tuhan berikan, karena ketakutan, kekhawatiran telah Kau lenyapkan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan ibadah online kami. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Namun kami percaya berkat-Mu Kau curahkan. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Biar mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.